Kenapa Ustaz? Kegiatannya, aktivitasnya di mana? Ada kaitan dengan Islam Iya, terpadu nggak? iya, saya ngajar di Sekolah Islam Terpadu. Oke, baik, terima kasih. Saya mau diskusi tentang SDIT, bahkan sampai ke TKIT ya. Iya, betul. TKIT, Ini karena kemudian memang juga ada SDIT, TKIT-nya Ustaz. kemudian Iya, SMPIT, kemudian SMAIT, iya. kemudian sampai sekarang sudah ada di daerah Kota Batu itu SMKIT. Ya, Oh, jadi iya, kalau iya, iya. benar kejuruan IT sudah ada itu. Nah, tapi kita pengen dua-duanya, kita pengen begini. Pertama dari sisi basic pemikirannya. Kenapa Iya. sih muncul IT? Oh, IT ya. Kenapa Kita. sih muncul Islam terpadu? Ini menarik nih. Dan Iya, saya beberapa pelajari juga tentang itu, tapi saya mau nanya dulu nih. Siapa iya, nih baik. yang mau ditanya dulu nih? Gantian lah, Oke. jangan buleli terus nih, gantian nih. Jadi kenapa? Pertanyaannya nanti kita akan tahu ininya, apa filsafatnya. Jadi Iya. filsafat pemikiran pendidikan Islam dalam Oke. Islam terpadu. Dalam kita sebut aja sekolah Islam terpadu. Kenapa sih muncul sekolah Islam terpadu ini? Siapa Iya. nih yang saya mau tanya Jadi nih? Ustaz, kembali Oke, ke pertanyaan tadi, kalau konsep filsafat pendidikan Islam itunya kan adalah konsep berpikir ya. ya Konsep betul. berpikir tentang pendidikan yang memang kita berlandaskan ajaran-ajaran Islam. Kalau memang Ya kita kaitkan dengan filsafat pendidikan Islamnya gitu kan. betul. Bagaimana bisa kita mengembangkan kemudian apa sih dari tujuan filsafat pendidikan itu menjadikan apa sih ya manusia yang memang keseluruhan kepribadiannya itu dijiwai oleh ajaran Islam itu sendiri. Jadi kalau kita Ya, balik ke prinsip pendidikan Islam, ini ya aja Ustaz. betul. Ya, oke. Jadi gini, berangkatnya itu dari begini, bahwa kita itu adalah manusia, khalifatullah fil ard gitu ya. Kemudian bahwa sebagai seorang khalifah kita itu harus mewariskan dari nilai-nilai keislaman itu sendiri. Nah, tapi ternyata kemudian nilai-nilai keislaman itu juga berhadapan dengan berbagai perubahan yang ada di masyarakat ya. Dan itu kita sangat lihat sekali di zaman sejak awal ya, kita mulai paling belakang, mulai awal sekali dalam Islam itu ya, di mana di masa Nabi itu mereka belajarnya itu seperti apa. Kemudian pada masanya Umayyah, kemudian Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, Ismailiyah, Utsmaniyah, sampai di Andalusia gitu ya, sampai kepada masa kolonial, sampai kepada sekarang ini ya. Mungkin kita tarik yang agak lebih mudah lah ya, jadi pesantren. Ya kita sebutnya pesantren dengan SMA. Nah, awalnya bahwa pesantren itu ya adalah lembaga pendidikan agama Islam, ya lembaga pendidikan Islam yang memang mengajarkan ya ilmu-ilmu keagamaan. Ya, nah nanti ilmu-ilmu yang sifatnya itu umum, dalam artian sebenarnya agak tidak tepat, ilmu Islam, ilmu umum sebenarnya bukan kurang tepat gitu ya, tapi ya kita gunakan itu sementara lah. Jadi gini, pesantren itu kan lembaga pendidikan yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman gitu ya, satu sisi, dan itu sudah berjalan cukup lama. Tapi kemudian muncul ya kolonialisme dengan model pendidikan ya, yang dulu itu yang sempat dibahas di awal-awal itu adalah pakai bangku ya, pakai meja kursi, pakai seragam gitu ya. Tapi itu sangat kecil lah ya, hanya masalah media, masalah fasilitas saya. Tapi yang paling penting di situ adalah diajarkan ilmu-ilmu yang sifatnya itu tadi saya nyebutnya lebih ilmu kauniyah ya, ilmu matematika, biologi, antropologi, sosiologi, ya IPA IPS lah zaman dulu itu. Nah, tapi kemudian karena basic pemikirannya itu berbeda, sehingga muncullah ya kita sebut saja SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Nah, itu kita bisa kejar, itu kita bisa cari dari mana sebenarnya munculnya sekolah-sekolah itu di Indonesia. Itu kelihatan sekali, tinggal kita bisa baca ya sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, dari sisi itu kemudian ya kolonialisme dengan berbagai bentuknya kemudian ya dalam tanda arti itu memaksa dan juga umat Islam ini harus beradaptasi. Ya, sehingga ingat sekali tuh kalau saya baca bukunya Pak Mahmud Yunus, Prof. Mahmud Yunus itu tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia, kita akan menemukan dulu itu orang pakai baju seragam, apalagi pakai dasi, kemudian sekolah di kursi dan meja itu dianggap
wah aneh, kurang berkah lah gitu ya, kurang berkah gitu. Orang ya pakai sarung, pakai samping, kemudian halakoh gitu ya, sorogan gitu, itu yang lebih lebih ini pada waktu itu gitu ya. Tapi kemudian seiring waktu sekarang malah berubah, karena apa? Karena tadi sekolah umum ya, sekolah yang mengajarkan mata pelajaran umum, kemudian apa, semakin banyak, bahkan menjadi wajib belajar. Nah dari situ kemudian muncul kesadaran, dari mana nih ya, dari mana nih sebenarnya munculnya? Oh, kita tanya dulu nih. Jadi saya berangkat dari situ dulu ya. Jadi dari mulai kita sebut saja lembaga pendidikan agama Islam, kita kasih contohnya itu adalah pesantren atau madrasah sebenarnya gitu ya, madrasah diniyah lah. Sekarang masih ada tuh, bisa jadi riset tuh ya. Pesantren dengan madrasah diniyah yang dia tidak mengadakan apa, sekolah umum gitu kan ya di awal itu. Tapi kemudian muncul modernisme, bukan modernisme, tapi lebih disebut adalah pembaharuan Islam, di mana sekolah pakai kursi, pakai bangku, pakai seragam, kemudian masuk dengan mata pelajaran umum yang dipelajari. Nah, sebelum itu tadi yang umum sekali gitu ya, yang memang hanya umum saja diajarkan, dan ini masih terjadi kayak seperti banyak di negara-negara sekuler itu, seperti di Singapura saja ya, sekolah itu ya nggak mengajarkan agama, karena agama itu dianggap sebagai ruang privat gitu ya. Jadi udah sekolah belajar agama ya bukan di sekolah gedung itu, tapi di tempat lain ya. Kalau di Singapura itu di masjid, ada di madrasah sepenuh masa dengan separuh masa. Dan kalau yang namanya madrasah di beberapa negara itu juga ya hanya untuk mencetak istilahnya itu apa, tokoh-tokoh atau ahli-ahli agama. Nah, kita akan menemukan ini berarti termasuk apa nih ya, pragmatisme atau perennialisme atau dikotomisme gitu ya. Walaupun sekarang juga sudah mengalami perubahan ya, di mana yang dari madrasah bisa saya jadi dokter, jadi ABRI, jadi TNI, itu sangat mungkin. Di Singapura juga beberapa murid-murid apa, santri, siswa madrasah itu juga sudah aktif juga di dunia sosial, bahkan bisa kuliah juga di tempat di perguruan tinggi umum. Nah, itu sebuah perkembangan. Jadi kita lihat dari sisi dinamikanya ya. Nah, kenapa kita tahu? Oh ya, karena kita lihat dari sisi cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Nah, kemudian muncullah ya, jadi berangkatnya dari ada pesantren, kemudian ada sekolah umum, kemudian ada sekarang SDIT, SMPIT, SMAIT. Saya mau tanya ke Ustadz Abdul Qahar nih, kayaknya yang udah open kamera. Biasa kalau yang udah open kamera kan sudah siap jawab nih biasanya nih ya. Oke, saya Abdul Qahar, saya mau nanya nih, yang pernah dibaca-baca nih tentang SDIT. Jadi topik kita sekarang tentang SDIT dulu ya. Ada kenapa sih menggunakan istilah Islam terpadu, tapi kita sebenarnya ujungnya nanti kita akan menemukan filsafat pemikirannya. Kenapa harus ada Islam terpadu? Islam ya Islam aja gitu ya, nggak usah Islam terpadu, kata orang gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Ngapain pakai Islam terpadu? Silakan Ustaz Abdul Qahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Ini saya baru masuk kelas online, Pak Dokter ini. Ya nggak apa-apa, tenang aja, justru lebih pinter. Maafin ya. Kalau dari offline ke online kan gitu ya, sama aja sih, semua juga pinter. Online ini Pak Dokter ini kita. Iya, silakan. Walaupun online kita tetap aja sama aja sih, sama aja ketemu orangnya juga asli kan. Ya, berhubung masuknya gimana tentang pendapatnya dulu tentang SDIT, kenapa muncul Islam terpadu? Ya, kalau dilihat dari apa namanya, kalau saya lebih melihat ke ini mungkin Pak ya, Pak Dokter ya, kalau menurut saya kenapa sekarang menjamur sekolah-sekolah yang memang berlabel atau embel-embel yang namanya IT gitu ya. Islam terpadu. Yang saya lihat secara faktual ini berdasarkan pandangan saya, bahwasanya kalau trust masyarakat sekarang itu ke sekolah-sekolah yang memang umum itu agak kurang. Justru daya saing pondok-pondok pesantren yang memang sekarang lebih mendominasi, yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat, khususnya orang tua siswa, itu lebih kepada pesantren yang memang berdomisili pendidikan agama. Nah, disitulah IT ya. Jadi asal kata IT ini mungkin salah satunya
ya kalau kita hubungkan dengan marketing, nah ini salah satu marketing juga mungkin Pak Dokter ya, supaya orang-orang lebih kembali melirik sekolah-sekolah umum, ya bahwasanya di sekolah umum itu pun diajarkan yang namanya pendidikan agama, ya meskipun ya yang jelas yang namanya sekolah umum akan berbeda dengan pondok pesantren. Nah, kenapa? Karena saya mengalami di dua tempat yang berbeda, dan memang yang saya rasakan memang berbeda. Pertama, berbeda dari sistem pengajaran, itu jelas pasti berbeda. Kemudian yang memang kita tahu kalau pesantren itu lebih mendahulukan atau lebih mengutamakan akhlakul karimah. Betul. Kita tahu sekarang di sekolah-sekolah umum sedang menggaungkan yang namanya pembentukan karakter yang baik, betul. Dan sebagainya. Tapi faktanya di lapangan itu tidak terjadi sesuai harapan dengan banyaknya anak-anak yang sekarang tawuran dan lain sebagainya. Nah, jadi kata-kata atau embel-embel IT ini ya lebih condong ke marketing sih kalau menurut saya pribadi gitu ya Pak Dokter ya. Ya nggak apa-apa, itu kan pendapat gitu ya. Tapi sebenarnya kita bisa ini juga, kita bisa analisis lebih mendalam. Kalau menurut saya bukan sih, bolehlah ada unsur itu, tapi kalau menurut saya pasti, ya saya katakan pasti itu ada basic filosofinya, ada filsafat yang mendasari munculnya Islam terpadu. Ya kita bisa lebih, yang sebelum sampai mendalam ke filsafatnya sebenarnya lebih kepada sejarahnya. Ya, jadi kenapa sih muncul istilah Islam terpadu? Karena tadi ada yang mengatakan bahwasanya ngapain sih pakai Islam terpadu segala? Islam ya Islam saja gitu ya. Atau mungkin kenapa pakai Islam terpadu? Ini menarik nih gitu ya. Dan nanti kita akan bedah, tenang saja. Tadi yang sudah raise hand siapa ya? Yang di Islam terpadu nih. Jadi kalau saya sih lebih cenderung bukan hanya marketing. Bukan hanya marketing ya, bukan hanya marketing, tapi memang ada dasar atau ada worldview ya yang melatar belakangi kenapa muncul istilah Islam terpadu. Tadi yang saya pikirkan itu adalah 3, minimal di kepala saya itu ada 3. Yang pertama adalah Islam terpadu, sekolah Islam terpadu. Yang kedua adalah madrasah unggulan. Yang ketiga itu adalah pesantren IT. Bukan pesantren IT, bukan Islam terpadu ya, tapi pesantren berbasis IT, ya science lah, IT-nya dimasukkan saintek lah gitu. Jadi ada 3 tuh, saya ulang lagi. Pertama adalah SDIT atau sekolah Islam terpadu, yang kedua itu adalah madrasah unggulan gitu ya, yang ketiga itu adalah pesantren saintek gitu ya. Nah, dulu itu sebenarnya tadi yang saya sebutkan itu adalah pesantren sekarang itu, kenapa pesantren itu cukup booming, ya salah satunya analisis saya itu adalah karena mereka sudah membuka juga setiap sekolah itu selalu ada setiap pesantren itu ada sekolah formal. Ya, walaupun sebenarnya pasar dari pesantren yang sifatnya yang bukan tradisional, saya nggak mau nyebut tradisional ya, pesantren yang pola-pola pesantren yang klasik lah saya sebut itu juga tetap saja ada peminatnya, ada ininya. Tapi kan kita bisa lihat dari sisi analisisnya, ternyata memang perubahan. Oke, tadi siapa yang sudah angkat tangan ya? Silakan. Jadi pertanyaannya itu apa yang melatar belakangi munculnya sekolah Islam terpadu? Ibu Juwita Nur, silahkan. Oh, ada Bu Leli juga ya. Oh, semangat nih. Siapa dulu nih ya? Halo, assalamualaikum Pak. Ya, Bu Juwita dulu ya, nanti Bu Leli ya. Silahkan Pak Bu Juwita, gimana, langsung jawab ya. Gimana nih, kenapa muncul Islam terpadu? Ada pertanyaan aja nih. Kalau tadi dibahas tentang sekolah Islam terpadu ya, yang saya lihat dengan perkembangan zaman sekarang itu juga menjamur yang namanya sekolah tahfiz tuh Pak. Sekolah tahfiz seperti apa ya? Ya itu seperti yang tadi Pak Abdul Qahar katakan, sekolah tahfiz di sini jadi buat apa ya, pemasarannya juga gitu. Jadi karena yang saya perhatikan juga kebanyakan orang tua sekarang lebih memilih yang ada tahfiznya gitu. Dia mencari yang lebih mungkin yang lebih baik di pembacaan Al-Qur'an gitu. Jadi seperti sekolah tahfiz ini juga menjual untuk mempromosikan itu. Bagaimana ya Pak pandangan Bapak terkait antara sekolah tahfiz dan juga sekolah SDIT?
Terima kasih, Ya. Pak. Oke, terima kasih. Nanti jawab juga ya pertanyaan saya ya, karena kita lebih fokus, ingat kita lebih spesifik ya. Jadi kalau tadi saya sudah sampaikan bahwa sekolah Islam terpadu kalau ada unsur marketing ya iya, karena memang mereka kan menjual produk ya, jasa pendidikan. Tapi di balik itu tentu saja ada yang lebih besar dari itu, ada yang lebih penting dari itu, yaitu bagaimana kenapa muncul model Islam terpadu. Itu pertanyaannya ya. Nanti Bu Leli boleh jawab sama Pak Hudri ini. Tapi kemudian tadi ketika bertanya tentang apa istilahnya itu kenapa muncul pesantren tahfidz ya, iya ini kalau menurut saya awal sebenarnya bukan hanya tren, walaupun beberapa itu mengikuti tren ya, sehingga kemudian pesantren tahfidz, tapi tren yang bagus kalau menurut saya, tinggal nanti harus ada diferensiasi gitu ya. Saya juga nanti akan bulan depan ada ngisi di puncak itu di Cipanas itu tentang wisuda tahfidz. Nah, salah satu yang ada di kepala saya itu adalah tahfidz ya, menghafal Al-Quran itu adalah basic, itu adalah dasar. Yang the big question adalah what's next gitu ya. Apa setelah tahfidz? Apa setelah hafal Al-Quran? Ya, oke, sebagian mungkin bisa menjadi guru tahfidz. Tapi apakah bukan hanya ya, apakah menjadi guru tahfidz saja? Tentu saja tidak kalau menurut saya itu. Setelah tahfidz selesai 30 juz, bisa jadi dia menjadi dokter, menjadi TNI, menjadi ABRI, bahkan mungkin menjadi presiden gitu ya. Bisa saja gitu. Artinya kalau saya lebih melihat bahwa tahfidz itu adalah awal gitu ya, awal. Ya mungkin ada berapa persennya itu menjadi sebuah profesi, hafidz dengan hafidhoh gitu ya. Tapi sebagai basic itu akan menjadi sebuah modal awal untuk dia menjadi sebuah profesi atau menjadi dasar bagi profesi-profesi yang lainnya gitu ya. Nah, jadi kalaupun mau membuat misalnya sekolah tahfidz atau pondok tahfidz, ya itu bagian dari keunggulan gitu ya. Nah, tinggal kita what's next setelahnya. Sama juga pesantren SDIT juga sama, SDIT, SMPIT, kemudian nanti setelah itu ada perguruan tingginya apa nih gitu ya. Kalau cuma SMA IT, setelah itu kemudian ke perguruan tinggi umum, ya lumayanlah ada modalnya gitu ya. Oke, banyak banget yang mau komentar nih gitu ya. Jadi kalau saya lebih cenderung bukan hanya praktis marketing, tapi juga ada ideologi, bahasanya ya. Ada isme boleh juga lah ya. Ada dasar filosofi yang mendasarinya. Silakan Ibu Leli Amelia. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ya, kenapa bermunculan gitu ya? Artinya kita memang akan itu kan menjadi sebuah evaluasi gitu kan terhadap sistem pendidikan. Nah, kenapa kemudian muncul? Itu salah satunya adalah merupakan respon ya Ustadz ya, kan respon atas ketidakpuasan terhadap sistem pendidikan, kemudian juga bisa menjadi sebuah jawaban atas kebutuhan dan memang tantangan zaman yang sekarang ini gitu kan. Itu mungkin yang bisa kita pahami, apalagi terkait dengan pengetahuan dan ilmu teknologi yang sekarang ini. Kalau bicara tentang tadi daya jual ya. Betul. Iya, kita tidak bisa lepas dari itu gitu kan. Kita flashback nih ke semester 1 kemarin dengan Pak Zainal itu kan, bagaimana strategi pengembangan ya kan sebuah lembaga itu memang dia harus bisa berinovasi gitu kan, punya daya jual itu udah pasti dalam sebuah lembaga pendidikan, apalagi kita ini pendidikan yang swasta gitu kan, di mana kita banyak bersaing, berjamuran, bermunculan sekolah-sekolah lain, maka memang kita harus terus berinovasi. Salah satunya tadi ya betul ada inovasi dari sekolah biasa menjadi sekolah Islam terpadu, atau kemudian juga muncul tadi sekolah dasar tahfidz, hanya sekolah dasar yang memang hanya basicnya adalah tahfidz aja gitu kan. Itu salah satunya adalah tadi. Kalaupun memang harus ada unsur-unsur tadi ya memang ada gitu kan. Namanya juga sekolah swasta. Tapi kita melihat lagi apa sih visi dan misi tujuan lembaga itu mendirikan sekolah dengan basicnya seperti itu. Mungkin itu ya yang harus kita pahami ke depannya, bahwa memang bagaimana sih menjawab kebutuhan masyarakat. Oh, sekarang memang ternyata adab menjadi permasalahan, ya kan? Adab itu menjadi permasalahan, maka sekolah-sekolah swasta itu bisa berinovasi dan memberikan memfasilitasi gitu kan keinginan salah satu kebutuhan orang tua itu. Ya udah, berarti sekolah kita ini walaupun misalkan sama-sama Islam terpadu, tapi lebih kepada mengedepankan adabnya
Nah, Wih. misalkan seperti itu gitu. Mungkin sharing aja gitu kan, Oke. apa sih dalam sebuah lembaga pendidikan kan artinya juga memang betul harus punya daya jual ya kan, harus terus bersaing, harus terus berinovasi, harus punya juga kekuatan ekonominya tersendiri supaya bisa tetap survive seperti apa gitu. Mungkin itu aja Ustadz dan teman-teman. Oke, baik, Mohon terima maaf. kasih sudah benar ya Bu Leli ya. Yang pertama bahwa kemunculan dari sekolah Islam terpadu itu adalah respon ya, respon terhadap fenomena pendidikan yang ada pada saat itu gitu ya. Nah, tetapi kemudian tadi ya kalau saya mata kuliah kita kan fokus kepada filsafat pemikiran pendidikan. Jadi kita melihat kenapa muncul istilahnya itu sekolah Islam terpadu itu ya. Pertama tadi respon gitu ya. Respon ternyata di sekolah ini udah jawaban dari saya ya. Ini jawaban dari saya bahwa munculnya sekolah Islam terpadu itu adalah respon dari kenyataan bahwa sekolah umum itu mengajarkan agama itu hanya sekian jam dengan jam terbatas, dengan kurikulum, dengan juga mata pelajaran yang terbatas, waktu yang terbatas, materi yang terbatas, sehingga kemudian kurang dari perspektif para pendiri sekolah Islam terpadu ya. Nah, dari sini berarti bukan hanya marketing sebenarnya. Kalau ada orang lain atau lembaga yang membuat SD itu karena ngikutin tren, ya itu berarti ya memang dianya yang seperti itu. Tapi secara pemikiran, sekolah Islam terpadu itu muncul dari respon rasa tanggung jawab, giroh keislaman yang melihat model pendidikan di sekolah umum yang memiliki keterbatasan dalam pembelajaran agama. Ya, nah ini memang segmen tertentu yang mereka waktu itu belum memilih pesantren, gitu ya, belum memilih pesantren sebelum itu kan ya. Nah, sehingga kemudian mereka memilih membuatlah SDIT, dirumuskanlah kurikulum Islam terpadu. Oke, pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang mendasari bermunculannya pemikiran sekolah model sekolah Islam terpadu? Tadi kan respon ini ya, respon udah jelas kan, berarti dia sifatnya yang istilahnya itu faktor-faktor sosial. Sekarang faktor yang sifatnya filsafat atau falsafi. Silakan siapa nih yang mau jawab nih? Ustadz Ahmad Sanusi dengan Ustadz Ahmad Kosasi udah siap nih kayaknya nih. Silakan siapa yang mau duluan? Jadi pertanyaan lebih spesifik deh ke situ. Nanti kalau saya mau Kosasi kan di madrasah, nanti madrasah kita bicara juga. Silakan Ustadz Ahmad Kosasi dulu. Ya. Baik Pak Ustadz, makasih Pak Dokter nih. Ini coba untuk sedikit mungkin memberikan jawaban terkait dengan tadi kenapa Islam terpadu menjamur ya tadi ya. Betul. Kalau kita lihat sejarah Ustaz, bahwasanya pendidikan di Indonesia jujur kita akui bahwa awalnya adalah pesantren. Betul. Pesantren. Kemudian dari pesantren berkembanglah kepada jenis-jenis pendidikan seperti ibtidaiyah, madrasah ibtidaiyah, madrasah diniyah, kemudian madrasah aliyah dan sebagainya. Dan mungkin di samping itu juga ada sorogan-sorogan yang memang diajarkan di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau. Itu awalnya pendidikan Islam yang ada di Indonesia. Nah, kemudian di tahun 80-an itu terjadi Islam terpadu mulai muncul. 80-an itu. Kenapa mungkin munculnya Islam terpadu? Karena pada zaman itu pendidikan umum atau pendidikan SMP dan sejenisnya lah ya, itu diminati oleh orang-orang yang memang ingin mencari ilmu tentang keduniaan. Sementara di situ di dalam pendidikan umum itu hanya tadi kata Ustadz hanya diberi pendidikan agama 2 jam atau 3 jam. Pada awalnya kan 2 jam sebenarnya. Betul. Yang sekarang 3 jam. Nah, ditambah lagi kenapa lahirnya IT itu karena ada dikotomi tadi. Ada dikotomi, artinya pendidikan Islam itu bahasanya dikesampingkan lah. Madrasah itu dikesampingkan ya, kemudian sorogan-sorogan sudah tidak ada lagi. Maka orang-orang yang berpikiran tentang pendidikan Islam, mereka membangun bagaimana caranya agar ini tetap tidak kena dikotomi ya, dengan wadah tadi Islamnya masuk gitu.
maka muncullah pendidikan Islam terpadu. Nah, ini usaha-usaha ini adalah kita harus sambut gembira sebenarnya. Karena mereka-mereka yang berpikir tentang Islam sampai ke situ. Awal mula dari dikotomi, maka orang-orang berpikir Islam jangan sampai Islam ditinggalkan, gitu kan? Maka dibuatlah satu tempat pendidikan untuk anak-anak ini, dibuatlah pendidikan Islam terpadu. Nah, seperti itu mungkin. Ada. Mana sudah? Aduh, jangan ditarik, nggak usah ditarik. Biar yang enggak, yang sebelah ada. Fokusnya. Oh, iya tadi Wahyu. Iya, Pak. iya. Kan tadi kan dia nyariin. Makanya nanya yang kakaknya kemarin. Oke, terima kasih. Ya. Nah, jadi itu awal mula jadi kenapa pendidikan Islam terpadu muncul, dikotomi pendidikan, dan bermuncullah sekarang bagaimana caranya orang-orang yang berpikir Islam itu supaya Islam tetap diminati oleh orang-orang yang memang cinta dengan Islam gitu kan. Alhamdulillah mungkin sekarang walaupun label Islam gitu ya, ini memang tadi benar ada kata Abdul Qahar, satu label perikanan, benar kan? Karena kalau tanpa itu nanti orang-orangnya akan meninggalkan Islam gitu, meninggalkan Islam gitu. Dan sekarang alhamdulillah madrasah sekarang kembali diminati kan. Karena tadi dengan seiring kemajuan zaman yang memang sekarang mengarah kepada hal-hal yang pendidikan umum itu mungkin sedikit kurang terlalu kepada agama gitu. Maka madrasah sekarang muncul kembali diminati oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Itu aja mungkin, Tat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya makasih Ustaz Ahmad Kostasi sudah sampai di level tadi hampir terakhir. Nanti ada pertanyaan terakhir. Tapi sebelum itu saya ingin menjawab bahwa nanti kita akan bahas juga khusus tentang pesantren ini ya, pesantren tentang madrasah gitu ya. Bagaimana sejarah dari madrasah, kenapa muncul madrasah yang saya sebut baik madrasah yang diniyah ya ataupun madrasah yang sifatnya ibtidaiyah, sanawiyah dan aliyah. Tapi kita balik ke sini dulu. Pertanyaannya adalah nanti kita akan bahas ya khusus tentang madrasah. Kita akan bahas sekarang tentang tadi munculnya adanya sekolah Islam terpadu itu adalah karena memang adanya dikotomi, kemudian juga pembatasan ataupun juga keterbatasan lah boleh jadi ya dari pembelajaran agama di sekolah. Dan sebenarnya kita bisa kejar juga. Jadi sebenarnya di sekolah umum itu apakah sejak awal berdirinya pada masa kolonialisme itu sudah ada pembelajaran agama atau tidak? Sejak kapan PAI itu diajarkan di sekolah umum? Itu menarik gitu ya. Itu menjadi pembahasan tersendiri tentu saja. Gitu ya. Kita lihat, coba kita bisa kaji misalnya model pendidikan Belanda bukan Belanda ya, artinya penjajah gitu ya. Ketika Indonesia itu dijajah itu mereka yang diajarkan apa sih sebenarnya? Wah, ini silakan ya Ibu dan Bapak sekalian baca-baca tentang bagaimana pembelajaran di masa kolonialisme. Ya, bukan sejarah sih, tapi kita ingin mengejar ya, kita ingin mengejar bagaimana sebenarnya kenapa muncul sekarang ini. Kalau dalam pepatah Sunda itu dikatakan hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke gitu ya. Adanya saat ini karena adanya masa lalu dan adanya masa depan itu adalah karena adanya saat ini. Artinya ketika kita sekarang melihat ada sekolah Islam terpadu, ada SD negeri, ada SMP, ada MTS, ada itu udah karena memang ada pada masa lalu itu berjalan. Dan ke depan nanti kita akan di pertemuan terakhir itu sebenarnya kita akan bicara tentang bagaimana sebenarnya filsafat pemikiran pendidikan agama Islam di masa depan. Oke, balik ke pertanyaan saya. Jadi mungkin lebih spesifik. Coba ada yang bisa jawab. Tokoh siapa ya yang mendasari dari pemikiran sekolah Islam terpadu, apakah dia dalam negeri atau luar negeri, atau mungkin ada nggak pemikiran itu adalah penyebaran atau adalah perluasan atau adalah istilahnya itu internasionalisasi dari berbagai pemikiran yang ada di dunia Islam. Oke, saya ulang lagi pertanyaan lebih spesifik, ada 2 pertanyaan. Apakah sekolah Islam terpadu itu ada kaitannya dengan pemikiran Islam internasional gitu ya? Ketika melihat sebuah fenomena kan ternyata bukan hanya di Indonesia. Wah, kita kan levelnya master, jadi agak jangan hanya di Indonesia tapi juga dunia gitu. Karena faktanya memang seperti itu gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut, Ustaz Ahmad Sanusi dulu kayaknya nih yang mau komentar nih. Silahkan. Oh, Bu Leli juga belum pernah juga.
Mungkin ingat ini Ustadz apa? Penasaran ya, penasaran. Enggak, saya Silakan. ingat memang gini dulu waktu kuliah itu gerakan tokoh pembaharuan ya. Kalau nggak salah itu kan ada gerakan Betul. pemikiran pendidikan gitu kan, di Betul, mana mereka betul. tuh melakukan apa ya, kayak tajdid gitu ya Ustadz ya. Betul, betul. Pemikiran, jadi ada memang gerakan pemikiran. Saya sih ingat dulu di mana di Mesir itu kan dimulai juga tuh. Kemudian lahirnya tokoh-tokoh pemikiran Islam yang memang kemudian kontemporer gitu kan. Kalau saya sih lihatnya dari situ deh kayaknya Ustadz sejarahnya. Iya, betul, Ya. betul. Kayaknya Bu Leli udah bener nih. Kayaknya nilainya harus bagus nih. Ini Bu Leli kayak jadi ya. Oke, silakan boleh baca-baca lagi Bu Leli ya terkait dengan tajdid ya atau pembaharuan. Nah, pembaharuan ini sebenarnya memang muncul juga ya dari respon juga sama seperti yang terjadi tadi yang disebutkan oleh Ustadz Ahmad Kosasih ya, bahwa ketika kita ada pesantren gitu ya, satu sisi pesantren secara kultural di grassroots itu sangat kuat sekali gitu ya. Tapi kemudian di sisi lain ada sekolah, kita sebutnya sekolah umum. Ya, sekolah umum di situ. Nah, tadi ada PR-nya, sejak kapan nih sekolah umum itu dia mengajarkan agama, apakah dari awal ya perjuangannya itu seperti apa gitu ya. Kemudian yang keduanya itu adalah ketika dia sekolah umum kemudian ternyata terbatas mengajarkan itu, sementara di pesantren ini beberapa segmen itu tidak masuk ke pesantren tapi ke sekolah umum gitu ya. Sementara sekolah umum ingin agar juga agamanya itu berjalan juga, diajarkan juga gitu ya, dan juga tidak hanya di madrasah. Sampai sekarang di beberapa negara itu ya udah, kalau mau agama ya berarti madrasah, sekolah Islam, kalau yang umum berarti ya ke istilahnya itu sekolah umum. Gitu ya. Nah, kira-kira tadi pembaharuan seperti apa respon secara internasional isu-isu yang muncul dari pembaharuan itu. Wih, keren sekali, menarik sekali nih. Silakan Pak Hudri dulu nih mau komentar kayaknya nih. Silakan. Ustadz Hudri, silakan mau komentar. Tadi Ustadz Ahmad ini ya Sanusi tadi itu ya, silakan yang mau komentar dulu nih. Jadi boleh juga lebih spesifik diskusi kita tentang tadi keadaan seperti apa yang kemudian memunculkan respon tokoh-tokoh pembaharuan itu untuk bisa masuk ke dalam dunia pendidikan agama Islam. Jadi kalau kita belajar pada masa lalu itu misalnya kita tadi, aduh kayak sekolahan kayak gimana ya sekolahan itu. Sekarang udah ada sekolah, termasuk juga tadi yang ada di pikiran saya itu adalah perguruan tinggi ya. Istilahnya itu diskusi tentang IAIN menjadi UIN itu menjadi sebuah diskusi yang cukup panjang gitu ya, cukup panjang gitu ya, dari Institut Agama Islam menjadi Universitas Islam yang mengajarkan ilmu-ilmu, saya menyebutnya dengan ilmu-ilmu kauniyah, saintek dan lain sebagainya. Silakan yang mau komentar nih, Ustadz Hudri, ada Ustadz Ahmad Kosasih. Ustadz Ahmad Kosasih kayaknya agak hilang ininya ya. Tadi kayaknya Oke, silakan yang mau berkomentar nih, menarik sekali nih ya. Jadi tadi dari tokoh pembaruan. Ustadz Ahmad Sanusi, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dokter, semoga kita semuanya sehat, semangat. Nah, saya ingin sedikit berkomentar, tadi banyak kawan-kawan membahas tentang sekolah IT dan pesantren. Kalau menurut saya IT pesantren gitu kan. Kalau itu biasanya disebut dengan full day school. Ya, betul. Sekolah dari pagi sampai sore. Kalau pesantren, kalau dia bukan full day, tapi menurut saya pesantren all day gitu kan. All day ya. Kalau pesantren kan dia dari pagi sampai ke pagi, berarti dia all day. Jadi tidak atau day and night gitu ya. Iya, dia all day school dia. Jadi tidak hanya full day. Kalau full day kan dari pagi cuma sampai sore. Kalau pesantren kan dia all day. Itu yang pertama. Untuk selanjutnya masa yang sudah kita ketahui tentang IT yang sudah menjamur. Ya, khususnya di Indonesia ini, sebenarnya IT itu ada jaringan tersendiri Pak Dokter, seperti JSIP. Betul. Jaringan Sekolah Islam Terpadu itu pun, kalau menurut saya pernah membantu mendirikan sebuah lembaga sekolah menengah, gitu kan ya. Ketika itu yayasan ingin membuat SMP IT. Kata saya, kalau membuat SPIT berarti kita harus berintegritas dengan terpadu, yang mana terpadu ini kan dia itu berafiliasi dengan partai tertentu ya, pokoknya ada dia yang mempunyai. Ya, ada, betul. Makanya
kalau misalkan seperti ini saya tidak mau gitu kan ya, karena dia harus dipadukan dengan afiliasi partai tersebut. Betul. Akhirnya ada saya kalau misalkan IT saya tidak siap, tapi kalau hanya SMP Islam saya siap, gitu kan ya. Karena kalau sudah masuk ke IT berarti dia harus berafiliasi dengan kurikulum partai yang sudah menentukan kurikulumnya itu. Paham. Dan kalau IT itu kan dia kepala sekolah itu mempunyai atasan direktur, ya. Bahwa direktur baru ada kepala sekolah SD, SMP, SMK atau SMA, ya seperti itu. Dan mereka akan berkolaborasi jadi satu atap, satu rekening untuk SD, SMP, SMA yang mereka akan mengelolanya seperti itu. Jadi kepala sekolah itu masih bagaimana kata direktur IT tersebut, gitu kan. Ya, sebenarnya sih ada plus minusnya menurut saya gitu kan ya. Ada bagusnya itu mungkin kalau masyarakat yang pentingnya IT itu kan anak sekolah pagi pulang sore, orang tua kerja juga nyaman, seperti itu. Tapi kan kalau misalkan kita lihat lagi ke sekolah ini bukan IT-nya tapi bagaimana kurikulum itu yang mendesainnya gitu kan. Tidak semua IT itu mendesain kurikulum IT yang sebenarnya. Mereka hanya memakai IT karena melihat bangsa pasar gitu kan biar laku sekolah tersebut, tapi kan kurikulum di dalamnya mereka kita tanya masuk jaringan JSIT enggak tahu JSIT enggak tahu gitu kan. Betul. Ini terpadu apa gitu kan ya. Kalau mereka sekolah yang benar-benar terpadu seperti Ummul Qura gitu kan ya, mereka emang sudah menggunakan jaringan JSIT ya, seperti itu. Itu aja masukan dari saya, Pak Dokter. Terima kasih. Terima kasih, Pak Dokter. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ya silakan. Kita juga mau merespon juga nih. Silakan Bu Leli. Iya, alhamdulillah kalau kami memang sudah masuk ke jaringan Islam sekolah Islam terpadu ya Ustadz sekolah kami. Betul. Betul sih, kalau memang kita mengatasnamakan Islam terpadu, kita juga harus masuk sistem, itu betul juga. Betul. Kan? Tapi kan lagi-lagi kita harus melihat kepada prosesnya itu sendiri, gitu kan. Kalaupun saya lihat ketika sebuah lembaga sudah mau mendirikan Islam terpadu, itu niatnya saya lihat udah bagus gitu kan. Kita lihat niatnya dulu lah, niatnya udah baik gitu kan. Tinggal mereka mungkin barangkali mereka juga sedang berproses ke arah sana untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Karena untuk masuk ke sebuah sistem itu kan memang banyak sekali hal yang harus kita penuhi gitu kan, standarnya dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya, kalau saya sih selalu berpikir positif bahwa mudah-mudahan semua sekolah-sekolah Islam terpadu yang ada di Indonesia ini akan terus bergerak dan memang mereka juga pastinya mau berusaha untuk masuk ke dalam sebuah jaringan sistem sekolah Islam terpadu itu sendiri. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih ya, karena kita adalah memang akademisi gitu ya. Jadi saya juga dari tadi tidak menyebut istilah JSIT gitu ya, karena JSIT itu adalah ya satu komunitas gitu ya. Saya lebih berbicara tentang semangat, walaupun tadi nanti seolah-olah itu Islam terpadu itu memang menjadi copyright-nya JSIT gitu ya. Tapi memang secara istilah katanya itu memang iya. Tapi saya lebih melihat bukan di katanya, bukan di istilahnya, tetapi di ruhnya. Ya, dari tadi saya bicara tentang Islam terpadu sebenarnya tidak mengarah kepada komunitasnya, kepada lembaganya, tetapi kepada ruh atau spirit dari Islam terpadu itu sendiri. Jadi bukan ke JSIT-nya gitu ya. Nah, saya bicara seperti itu gitu ya. Jadi kalau JSIT ya memang mereka sebagai pelopor, sebagai komunitas penggerak dan yang memiliki itu, jadi ya wajar saja gitu ya. Ketika mau menggunakan istilah Islam terpadu ya masuk ke JSIT gitu ya. Nah, itu seperti itu. Tapi di kajian, di studi atau di pembahasan kuliah hari ini sebenarnya saya lebih kepada ruh ataupun spirit dari Islam terpadu, di mana itu adalah respon dari banyaknya sekolah umum yang ada beberapa tidak mengajarkan ilmu agama. Kalau di Indonesia alhamdulillah mengajarkan ilmu agama tetapi dengan jam yang terbatas, sehingga kemudian segmen masyarakat memerlukan adanya sistem pendidikan yang integral gitu ya, sehingga kemudian muncullah istilah terpadu. Terpadu itu jelas sekali adalah antara ya ilmu qauliyah dengan kauniyah, itu dia memang betul-betul dikolaborasikan, sehingga ya saya akan mengatakan bahwa Islam terpadu itu dalam tanda
dalam makna ruhiyah atau spiritnya, ruhnya itu adalah apa? Kurikulum yang menjadikan antara ilmu qauliyah dengan ilmu kauniyah itu memang selaras atau harmoni, sehingga kemudian kalau ada orang lain yang mungkin tidak masuk ke JSIT gitu ya, tapi dia menggunakan istilah itu, ya sebaiknya menggunakan istilah lain. Banyak sekarang menggunakan istilah sekolah Islam, kemudian juga mungkin ada sekolah Islam unggulan. Pokoknya intinya adalah ruhnya adalah menjadikan ya sekolah sebagai tempat pembelajaran ilmu-ilmu kauniyah dan juga kauliyah. Tidak hanya ilmu orang umum itu bilang ilmu umum, tetapi juga ilmu agama secara bersama-sama. Dan ini muncul dari tadi, budaya juga betul juga adalah dari tajdid, ya, dari model ataupun juga dari gerakan pembaharuan, ya. Kalau saya sendiri tidak berafiliasi kepada satu partai atau satu apa gitu ya, tapi kalau faktanya memang JSIT itu memang ya mayoritas adalah dari komunitas, ya, dari komunitas itu kemudian menjadi ya partai tertentu, kita tidak ikut di sana gitu ya. Tapi lebih kepada saya kan kita sedang bicara tentang salah satu dari model respon pemikiran pendidikan Islam itu adalah Islam terpadu, ya. Nah, walaupun namanya tidak mesti Islam terpadu, tetapi respon terhadap bagaimana ya pembelajaran agama itu juga include masuk ke dalam ya pembelajaran yang sifatnya ilmu-ilmu kauniyah, matematika, biologi, antropologi, sosiologi, bahkan sampai ke kedokteran gitu ya. Makanya nanti muncul yang berikutnya level lebih tinggi di perguruan tinggi. Jadi seperti apa sebenarnya kurikulum perguruan tinggi Islam? Ketika kuliah kedokteran di perguruan tinggi Islam, apa bedanya dengan kuliah kedokteran di perguruan tinggi umum? Ketika ngambil ilmu fisika, apa bedanya ya fisika di perguruan tinggi umum dengan fisika di perguruan tinggi Islam? Dan itu yang menjadi masih diperbincangkan dan menjadi bahan diskusi. Dan itu juga lagi-lagi basic filosofinya itu adalah sudah terjawab, ya. Ya, walaupun nanti ada beberapa, silahkan boleh komentar juga di bawah ini gitu ya. Jadi basic filosofi, dasar pemikiran atau filsafat pemikiran pendidikan Islam dalam hal ya Islam terpadu itu adalah adanya tajdid, pembaharuan dari Islam yang muncul juga karena kolonialisme terutama di Timur Tengah, baik itu Mesir, Sudan, Libya, Aljazair, Tunisia juga, dan juga masuk ke Indonesia. Ya, sehingga di Indonesia kemudian dulu dengan pola pendidikan tadi yang sorogan, kemudian tidak pakai bangku, tidak pakai seragam, sekarang kemudian muncullah pendidikan, termasuk juga nanti madrasah juga. Oh, Pak Dian mau komentar nih kayaknya nih. Udah ketemu tuh tokohnya, nanti boleh disebutkan boleh tidak. Silakan Pak Dian mau komentar dulu nih. Kita masih ada waktu 15 menit lagi nih. Aduh, terima kasih Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang saya tadi mendengarkan luar biasa, sangat menarik ini perbincangan mengenai IT gitu ya. Iya. Karena jujur saya juga baru terdalami sekarang gitu ya mengenai IT ini. Ya memang, jadi saya juga terpancing, jadi saya baca-baca gitu. Harus baca-baca. Makanya apakah bisa Pak Dokter terkait dengan tokoh gitu ya, tokoh pelopor ini, apakah bisa dinakodai dengan pulangnya dulu gitu kan dua sahabat yang luar biasa mendirikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Ya, betul. Ada akarnya, itu ada, pasti jelas itu. Apakah dari sana terus kan, karena kan saya baca itu yang mempelopori itu dari remaja masjid di UI dan ITB gitu ya, kalau saya baca gitu ada ya. Beberapa itu juga ada. Tapi saya jujur Pak Dokter, kalau untuk menemukan tokoh yang spesifik mendirikan IT gitu ya, dengan segala fisiologis yang membelakangi terhadirnya IT itu, saya tidak menemukan nama utuh gitu ya. Iya, apakah betul. Mungkin bisa dinakodai oleh Kiai Hasyim Asy'ari atau Ahmad Dahlan gitu ya, pembediannya atau dengan Hasan dengan persisnya gitu kan. Terus didalami lagi oleh umat muslim, remaja muslim dengan semangat tajdid tadi gitu kan, sehingga muncullah kalimat itu sendiri. Tapi untuk sejarah dan filosofisnya itu sangat luar biasa gitu ya. Itu masalah sekali itu.
Iya. Terima Ya kasih, maksudnya Dokter. gini, kayak maksudnya gini Sadian. Jadi Ya. bukan tokoh nasional, bukan tokoh di Indonesia. Maksud saya kan karena kita bicara adalah filsafat pemikiran pendidikan Islam nih. Jadi pembaharuan itu dalam konteks dunia ini kan pasti kita mengenal tuh nggak bisa rubah. Yaitu kita tahu ada Abduh, ada Rashid Ridho, ada Jamaluddin Al-Afghani gitu dan sebagainya. Itu adalah tokoh-tokoh pemikir yang menurut mereka itu adalah respon di zamannya. Ya lepas dari berbagai mungkin kekurangannya gitu ya. Nah, itu kelihatan sekali, nampak sekali gitu. Nanti kalau kita belajar tentang apa namanya ya yang Islam di Indonesia, sebenarnya kita juga nanti harus bahas juga tentang pesantren ini. Tentang pesantren itu maksudnya itu cerita panjang tentang pesantren dari awal gitu ya, sehingga kita akan menemukan pesantren begini dan kira-kira pesantren di masa depan itu seperti apa. Kemarin saya pernah bilang mungkin bisa jadi ke depan itu pesantren itu adalah tempat untuk memproduksi robot gitu. Jadi pesantren itu bisa menghasilkan robot-robot yang ini atau artificial intelligence dan sebagainya gitu. Betul. Terus juga madrasah juga saya kan juga sama, nanti kita bicara tentang pesantren, bicara tentang madrasah, tapi bukan lembaganya ya, dan juga bukan merujuk kepada tertentu. Kalau tokoh yang sudah wafat, sudah meninggal, itu mungkin bolehlah disebutkan dengan segala kekurangannya, tapi lebih kepada pemikirannya gitu ya. Coba kita mau sekilas nih tentang pesantren ini, teman-teman yang di pesantren, kenapa sih muncul kata pesantren di Indonesia? Kalau di misalnya di Yaman itu disebutnya itu dengan dia disebutnya dengan ribat gitu ya. Dengan ribat, betul kalau di Yaman itu ya. Ada juga menggunakan dengan ma'had gitu kan ya. Ada juga beberapa. Nah, pesantren ini kalau saya boleh ini kan ya, pesantren itu juga adalah respon ya, respon dari pemikir-pemikir Islam pada waktu itu melihat pendidikan yang ada di Indonesia di Nusantara ya pada waktu itu gitu ya. Dulu kan sekolah nggak ada. Oh, adanya itu padepokan gitu ya, sehingga kata-kata padepokan juga masih ada. Cantrik gitu ya, cantrik itu menjadi santri gitu kan ya. Nah, jadi kita juga jangan hanya lihat di Indonesia, lihat di Bangladesh, lihat di India, lihat di Pakistan, lihat di Yaman, lihat di itu, kita akan lihat respon terhadap keadaan seperti itu seperti apa sih. Makanya kemudian misalnya jangan ke Singapura, gantilah ke Aussie misalnya, di Australia misalnya, atau mungkin di Eropa, atau mungkin di Amerika misalnya. Apa sih pendidikan agama Islam yang mereka ajarkan, bisa perjuangan mereka itu seperti apa gitu ya. Nah, menarik kan ya. Gitu. Jadi kita bisa baca lagi nih tentang pesantren, termasuk juga tentang madrasah. Tadi kan ya, madrasah ini setelah madrasah ke depan itu akan seperti apa. Jadi agak sedikit futuristik, tapi menurut saya nggak ada masalah gitu ya. Betul. Termasuk juga mungkin SDIT, SD Tahfidz dan lain sebagainya, itu adalah sebuah pemikiran ya, termasuk juga kita belum nyebut ini lepas dari pemiliknya dan juga lepas dari komunitasnya ya, misalnya Kutab misalnya ya. Kutab ya, Kutab itu kan model pendidikan juga pada masa lalu, historisnya itu ada gitu ya. Nah, sekarang juga dimunculkan dengan pembelajaran. Saya kebetulan pernah penelitian juga di sana itu, di Kutab itu iman dengan Al-Quran. Nah, apakah ini juga bisa menjawab problematika yang ada di masyarakat? Ada teman juga di Parung itu bikin pesantren adab gitu ya. Pesantren adab, jadi udah pesantren adab lagi. Padahal kan mungkin orang bilang ya nggak perlu lah, namanya pesantren ya adab. Enggak, ini pesantren berbasis adab gitu katanya gitu kan. Ya silakan aja itu. Nah, tapi kalau perkara marketing menurut saya sih sekali lagi nggak, ya itu hanya bagian sih dari memasarkan sebenarnya. Tapi kita kajiannya bukan di sana, tapi bagaimana ya filsafat kemarin kita udah paham ya, filsafat itu adalah seni berpikir atau cara berpikir yang mendalam ya, dengan mengoptimalkan ya rasio, logika, kemudian juga hati tentu saja, dan juga dalam Islam itu adalah wahyu. Dan itu biasanya yang paling kuat itu adalah respon terhadap sistem sosial. Ya, respon sekarang ini kira-kira masyarakat semakin berkembang, makanya pendidikan agama Islam itu semakin tantangan itu semakin kuat sekali.
gitu ya. Sekarang ini ya misalnya ya muncul tadi ada sekolah tahfidz, rumah tahfidz dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita sebagai seorang pemikir itu harus setelah ini apa lagi kira-kira gitu. Kalau sudah muncul rumah tahfidz, kalau sudah mereka sudah hafal Al-Qur'an, itu mau apa lagi gitu ya. Nah, kalau kita belajar dari sejarah juga, kita menemukan bahwasanya hampir semuanya, misalnya Imam Syafi'i rahimahullah, ya rata-rata ulama itu hafal Al-Quran tuh di usia 4, 5, 6, 7 tahun gitu ya. Pokoknya di bawah 10 tahun udah baca Al-Quran. Tapi setelah itu nggak diam. Ya, setelah baca Al-Quran tuh nggak diam. Oke, tadi saya sebutkan ada yang sudah hafal Al-Quran, sudah hafid, kemudian dia profesinya adalah menjadi pengajar Al-Quran. Oke, nggak ada masalah gitu ya, dan itu memang bagus. Tapi sisi lain juga setelah menghafal Al-Quran mereka ngapain gitu ya? Ya dalam konteks NKRI berarti bisa aja jadi ABRI, jadi TNI, jadi pilot, jadi dokter, jadi bahkan mungkin jadi presiden gitu ya. Tahun keberapa mungkin presiden kita hafid Al-Quran kan, why not? Kenapa tidak gitu ya? Gitu ya, ya sangat mungkin lah gitu ya, atau minimal menteri lah gitu ya, atau ke lurah, kepala desa, camat gitu kan ya. Nah, itu kan saya yakin sangat mungkin lah. TNI kita juga cukup banyak tuh sekarang yang sudah ini Al-Quran. Jadi itu maksud saya itu. Jadi lebih kepada pemikirannya. Jadi hari ini kita bicara tentang pemikiran pendidikan agama Islamnya adalah sekolah Islam terpadu. Ya, lepas dari tadi komunitasnya, jadi sekolah Islam terpadu itu adalah sekolah yang mengintegrasikan, memadukan antara ilmu qauliyah dengan ilmu kauniyah. Ya, kalau sejarahnya memang di Indonesia tadi dengan tentu saya sebutkan JSIT-nya memang gitu ya. Tapi di luar itu pun ketika dia konsepnya adalah integrasi dan keterpaduan, yaitu masuk ke dalam respon yang memang ada sekarang ini. Dan ini muncul dari memang juga pembaharuan dan juga tajdid cara berpikir tentang respon di mana kolonialisme itu merajalela, seperti perkataan dari Syakib Arslan yang mengatakan bahwasanya limada ta'akhirul muslimin wa taqaddama ghairuhum. Ya, kenapa umat Islam itu mundur sementara umat yang lainnya itu maju pada masa itu gitu ya. Jadi kenapa ini sekolah ini, yang ini sekolah ini ya. Jadi mungkin kita anggap saja beginilah agak contoh ininya. Jadi orang Islam itu nggak sekolah di sekolah umum nggak dapat ijazah gitu ya, sementara yang lain tuh sekolah umum dapat ijazah. Nah, melihat itu gimana nih? Wah, pesantren nanti yang pesantren berarti pesantren udah ada sekolah umum. Kemudian juga muncul selain itu yang nggak semuanya bisa tidur di pesantren dan lain sebagainya. Buatlah madrasah. Ada juga yang pengen jadi dokter, pengen jadi profesi lainnya gitu. Berarti di sekolah umum. Tapi di sekolah umum pengen juga nih yang agamanya juga bagus juga. Muncullah sekolah Islam terpadu. Nah, ke depan saya yakin lembaga pesantren, madrasah, kemudian juga sekolah Islam gitu ya, sekolah Islam saja gitu ya. Nah, itu akan juga mengalami semacam ya sebuah perubahan ke depannya, mereka akan menemukan itu gitu ya. Seperti apa kita lihat tadi. Oke, terima kasih. Masih ada 6 menit nih. Ada yang mau komentar nggak nih? Yang lainnya Ibu Juwita tadi sudah komentar, terima kasih. Pak Asad Kudri, Ibu Yani masih ada acara nih kayaknya nih ya. Yang lainnya siapa nih yang masih belum komentar nih? Nah, terima kasih juga Ibu Ayi Fajriyah juga, Ibu Aminah, Ibu Bapak Dian Hidayat, Pak Eko juga nih, kemana Pak Eko nih ya, Pak Ustadz Hamdan Hussein juga, kemudian Ibu Inawati, tadi sudah Ibu Juwita, Ibu Leli sudah, alhamdulillah. Pak Rohmansah nih, waduh kemana nih ya, Pak Rohmansah ada nggak nih? Pak Rohmansah, nanti harus ini nih kan Pak Rohmansah sebagai guru nih ya, jadi minimal kita tuh sebagai guru tahu, saya ngajar di MTS. Kenapa sih muncul MTS? Saya ngajar di SMP IT, saya ngajar di SMA IT, saya ngajar di sekolah Islam unggulan mungkin gitu ya, atau sekolah Islam aja lah gitu ya, dan sebagainya. Jadi kita harus tahu, ternyata nanti memang harus dipahami oleh guru-gurunya nih. Jadi tadi ketika bicara tentang sekolah yang terintegrasi maksudnya itu adalah mata pelajarannya, sehingga ketika misalnya nih Ustadz Rohmansah nih mengajar tentang akidah gitu ya. Nah, berarti kalau dalam pemikiran saya nih ketika mengajarkan akidah, ya bukan hanya bicara tentang akidah, bukan hanya bicara tentang syirik gitu ya, tapi juga bicara tentang IT, bicara tentang teknologi.
ya bagaimana misalnya teknologi sekarang itu bahkan menjadi Tuhan kedua gitu, mungkin dipertuhankan gitu ya, dan lain sebagainya, banyak sekali lah. Jadi ketika mengajarkan ilmu-ilmu diniyah juga di sana ada examples, contoh-contoh yang sifatnya itu ilmu kauniyah. Demikian juga ketika kita ngajar biologi, ketika ngajar IPS, ngajar ekonomi, itu juga pasti selalu ada kaitannya dengan agama. Dalam hal ini adalah Islam. But in the second hand, di sisi lain, ya orang-orang di luar Islam akan mengatakan, ini kok semuanya dibawa ke agama semuanya sih nih gitu ya. Sampai ada bank syariah, asuransi syariah, hotel syariah, Islam sekolah Islam gitu ya, perguruan tinggi Islam, rumah sakit Islam. Kok ini pakai Islam semuanya sih gitu ya. Nah, kafe syariah ada juga, resto syariah ada juga gitu ya. Nah, ini di sisi lain, dan kita tentu saja harus bisa menjawabnya sesuai dengan karakter dari filsafat, yaitu logis, sistematis, empiris, dan islamis ya. Dalam konteks keilmuan selalu saya ulang-ulang adanya kebenaran yang sifatnya ilmiah, kemudian alamiah, dan yang kedua adalah ilahiyah. Yang ketiga, ingat ya, ilmiah, alamiah, dan ilahiyah. Itu dalam konteks paradigma penelitian atau paradigma ilmu pengetahuan. Jadi dalam ilmu pengetahuan itu kita sudah belajar kemarin di filsafat ilmu itu, kita menemukan ada kebenaran ilmiah, ada kebenaran alamiah, ada kebenaran ilahiyah. Ya, nah seharusnya ketiganya itu melebur menjadi satu. Silahkan difikirkan kayak gimana tuh antara kuantitatif, kualitatif dengan Islamic approach gitu ya. Oke, sudah tinggal 2 menit lagi. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Ya, nanti sebentar saya mau ini kan dulu. Oh, saya print screen dulu nih biar kelihatan yang hadir semuanya nih ya. Terima kasih Pak Dian yang on kamera. Yang lainnya mudah-mudahan juga ini semuanya. Terus terakhir nanti untuk challenge, nanti coba pikirkan dari sekarang. Kita pikirkan fokus kepada sebenarnya bisa berangkat dari tokoh ya. Misalnya Ustadz Dian siapa nih idolanya dunia tokoh pendidikan Islam, baik yang klasik ataupun kontemporer. Nanti boleh tuliskan pemikirannya plus juga mungkin implementasinya. Ustadz Ahmad Kosasi juga boleh nih siapa nih tokoh pendidikan Islam gitu ya, atau tokoh Islam baik yang klasik yang pada masa lalu ataupun zaman sekarang ini, tulis biografinya, kemudian tulis pemikiran-pemikiran pendidikannya dan juga konteks sekarang gitu ya, baik yang masa lalu tadi dari zamannya Imam Al-Ghazali sampai mungkin yang sekarang ini ya mungkin kita sebut saja Ustadz Zarkasi misalnya dari Gontor misalnya gitu ya, atau mungkin dari Sidogiri, Tebu Ireng, banyak banget gitu ya. Tadi organisasi juga cukup banyak semuanya. Gitu silakan gitu ya. Itu menjadi sebuah challenge ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh silakan hubungi saya gitu ya. Nah, tapi itu tenang saja. Kalau online ini kita agak lebih santai tapi juga tetap saja mendalam juga gitu ya. Jadi ada pemikiran-pemikiran baru. Demikian jazakumullahu khairan ala ikhtimamikum wa ala khudurikum. Terima kasih banyak atas perhatian, kehadirannya dan diskusinya pada hari ini.